Halo, makin kesini HP-HP 1, 2, sampai 3 jutaan itu makin cakep ya. Entah itu soal murahnya, spesifikasi, dan desainnya. Gue di sini bakal ngasih beberapa rekomendasi HP yang sekiranya bakalan cocok dan memenuhi kebutuhan yang lu cari. Gue juga berusaha netral ya, nggak cuman mentingin kebutuhan ngegame doang. Tapi juga gue masukin HP-HP buat alat bantu nugas atau alat bantu belajar daring yang budgetnya beneran mepet, hampir pas rata 1 juta. Murah meriah tapi pengen dapet mewah. Bisa lah. Di harga 1 jutaan sebenarnya banyak banget opsi buat jadi daily drivers, tapi seenggaknya gue pilih yang menurut gue paling layak jadi pertimbangan lah. Pertama, ada Realme Narzo 30A. Salah satu standarisasi HP yang bagus biasanya ditentukan oleh kapan dan udah berapa lama dia ada di pasaran sejak perilisannya. Narzo 30A dari Realme adalah HP rilisan Februari 2021 yang ngebawa spek cakep kalau kamu nyarinya HP gaming murah. Secara bobot kalau di atas kertas lumayan sih, beratnya bisa sampai 205 gram. Tapi itu jadi bisa kita wajarin karena HP ini udah punya baterai jumbo yang udah 6000 mAh. Kalau dari segi layar dia ala kadarnya aja, IPS 6,5 inci beresolusi HD+ alias 720 pixel x 1600. Sementara buat chipset dia pakainya MediaTek Helio G85. Lebih spesifiknya Narzo 30A juga ngebawa RAM berkapasitas 3GB untuk varian terendah dengan RAM 64GB. Maksud gue ROM. Sementara varian satunya lagi adalah 4/64GB. Dengan kombinasi penyimpanan dan chipset demikian, kegiatan multitasking di browser main game mainstream kayak Mobile Legends atau PUBG Mobile udah aman. Playable lah istilahnya. Tapi ingat ya, ini 1 jutaan, jadi jangan ngarep atau expect kamu bisa main game di preset grafik maksimal. Paling bener-bener lancarnya di preset tengah, antara medium sampai lowest. Buat sektor perekaman video atau foto, dia udah cukup memenuhi. Untuk spesifikasi detailnya adalah sebagai berikut. Berikutnya ada Xiaomi Redmi 9T. Secara desain dan build quality dia udah cakep buat kelas HP 1 jutaan, walau sebagian besar ya pakainya polikarbonat. Selain itu, layar IPS 6,5 incinya lebih cakep karena udah beresolusi Full HD 1080 x 2340 pixel. Itu bikin dia nampilin visual yang tajam ketimbang layar yang cuman HD 720 pixel aja. Kalau kamu nanya performa, dia nggak begitu spesial sih kalau gue bilang. Tapi udah cukup lah buat lancar main PUBG Mobile atau Mobile Legends di preset menengah ke bawah. Buat kamu yang pengen HP low budget dengan storage yang memenuhi penyimpan data backup gede, ada 3 varian dari Redmi 9T. Yaitu 4/64GB, 4/128GB, dan juga varian tertinggi 6GB/128GB. Untuk foto-foto dokumen atau foto eksis ala-ala selebgram juga udah memenuhi. Redmi 9T punya kamera utama belakang beresolusi 48MP. Dan yang spesialnya lagi, Redmi 9T juga udah punya NFC. Cakep gak tuh? Lalu untuk baterai juga bikin puas karena Redmi 9T juga udah ngebawa baterai 6000 mAh dan fast charge 18W juga. Standar tapi buat HP 1 jutaan itu udah cukup banget. Selebihnya bisa kamu lihat detail spesifikasinya berikut. Masih sama Redmi series lagi. Produk lainnya yang gue rekomendasiin adalah Redmi 9, nggak pakai T. Beda sama Redmi 9T yang rilis tahun ini, Redmi 9 adalah HP rilisan tahun lalu, tepatnya Juni 2020. Tapi secara performa, Redmi 9 dan Redmi 9T gapnya nggak terlalu jauh, nggak terlalu beda jauh, tipis-tipis gitu. Jadi experience main game keduanya nggak bakal kerasa beda banget. Begitupun dengan layar, nggak ada downgrade atau ketinggalan yang lumayan jauh di sini. Redmi 9 layarnya IPS 6,5 inci yang udah beresolusi Full HD juga. Paling yang perlu diperhatiin lagi kaca pelindung bawaan yang masih Corning Gorilla Glass 3. Kamera depan atau belakangnya juga kerasa mirip-mirip dengan Redmi 9T. Kalau berpatokan dari situs resmi produknya, harga Redmi 9 mulai dari 1,5 jutaan rupiah buat varian terendah. Sementara di Tokopedia kita bisa menemukan banyak yang menjual di harga 1,7 jutaan untuk varian 4/64GB. Supaya kamu tahu selengkapnya, bisa simak spesifikasi Redmi 9 berikut. Lagi-lagi masih satu server. Kita juga merekomendasikan Poco M3 sebagai salah satu HP gaming murah meriah dari Xiaomi. Ini nih, HP goib yang sempat rame awal-awal tahun ini.
Salah satu yang spesial dari HP ini adalah desain bentuk fisiknya yang mirip kayak karakter dari Among Us. Dan secara spesifikasi dia sebenarnya kayak kembarannya Redmi 9T. Lagi-lagi, layarnya IPS berukuran 6,5 inci dan Full HD Plus juga udah. Ya agak susah sih ngebahasnya karena chipset yang digunakan juga sama kayak Redmi 9T. Jadi secara spesifikasi dia emang beneran kerasa sama kayak Redmi 9T. Oh iya, satu lagi yang spesial dari Poco M3 udah punya stereo speaker alias speaker ganda, dual. Sementara untuk spesifikasi lainnya masih dominan ke Redmi 9T. Jadi untuk keseluruhan spesifikasi tertulisnya bisa kamu simak berikut. Dari Xiaomi kita coba nyebrang ke kompetitornya, yang selalu dikenal sebagai HP dengan kamera bagus dan bikin glowing, yaitu Oppo dengan produknya A15. Jujur kalau nyari HP Oppo yang cakep buat banyak skema di harga 1 jutaan itu sulit menurut gue. Oppo A15 sendiri adalah HP rilisan Desember 2020 kemarin. Tapi gue harus kasih tahu lagi ya, kita nggak bisa expect banyak soal performa karena chipset Oppo A15 biasa aja, nggak spesial. Layarnya IPS LCD 6,5 inci dan masih beresolusi 720x1600 pixel aja alias HD+. Tapi untuk penyimpanan data udah aman kok. Untuk setup kamera belakang, dia punya 3 sensor, meliputi 13 MP wide angle dan masing-masing 2 megapiksel untuk sensor makro dan depth buat bokeh. Sementara di depan ada satu sensor kamera beresolusi 8 megapiksel. Udah lumayan lah. Dan jika semua produk HP di daftar sebelumnya udah menggunakan port USB Type-C, maka Oppo A15 masih sekedar makainya micro USB 2.0 aja. Penempatan sensor sidik jarinya juga belum di samping, masih di belakang aja kayak kebanyakan HP 1 jutaan yang lama. Tapi untuk sekedar ngedukung kegiatan sehari-hari yang ringan kayak bantu nugas kuliah atau semacamnya, ini udah mencukupi. Lanjut ke rekomendasi berikutnya, ada Vivo Y12s 2021. Harus teliti ya, jangan salah, ada 2 versi Vivo Y12s, yaitu versi 2020 dan versi refresh 2021. Perhatiin ini, karena Vivo Y12s versi 2020 berbeda dengan versi yang serilis belum lama ini. Wujud fisiknya emang serupa, tapi mesin di dalamnya beda. Spesifikasi secara keseluruhan emang nggak banyak yang berubah sih, yang paling utama itu chipset yang ditanamkan. Kalau versi dulu pakainya Helio P35, maka versi terbarunya menggunakan Snapdragon 439 dari Qualcomm tentu aja. Secara performa ini bisa dibilang cuman bisa nyaingin Oppo A15 aja. Kurang rekom buat gaming, tapi untuk kegiatan ringan sekelas bantu-bantu nugas aja udah cukup. Versi 2020 dari Vivo Y21s harganya adalah 1,5 jutaan. Sementara di e-commerce itu 1,7 jutaan rupiah. Di varian sama yaitu 3/32 GB. Di urutan nomor 7 ada Tecno Spark 7 Pro. Gue yakin lu masih belum kenal sama brand ini. Sama vibe-nya kayak pertama kali ngedenger Infinix. Kok kayak asing. Walau baru-baru ini nge-push produk di Indonesia, tapi spesifikasi yang di bawah HP ini udah tergolong killer. Di beberapa skema, Tecno Spark 7 Pro udah berhasil nebas produk level kompetitor terkenal kayak Xiaomi. Mulai dari chipsetnya yang udah MediaTek Helio G80 dikombinasikan dengan RAM berkapasitas 6 GB.